You ever wake up and you're saying, "Ah, I don't want to do it today." I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say. Ma neč, nismo mi sreča, prav neč, ni šlo. Ma ni problema, imam zdaj zasaditi krompir, ostala sem par lijaki in še hoj se spremenil policijsko uro, ne? Bude se lahko naplanti do 10 ur različnih. Beragam reaksi legenda sepak bola Eropa usai tim Timur Tengah sabotase Indonesia dalam FIFA Matchday yang seharusnya digelar September mendatang. Tak ketinggalan, begini reaksi legenda sepak bola dunia yang berkarir di Timur Tengah, Cristiano Ronaldo. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu bisa membantu pemerintah untuk menekan satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Cristiano Ronaldo ikut berikan komentar mengejutkan, dia pun buka suara. Kisah batalnya Timnas Kuwait menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia ternyata belum berakhir. Sebuah kisah penuh teka-teki yang membuat PSSI harus berputar otak mengatur ulang seluruh persiapan yang sudah disusun sebelumnya. Beruntung langkah cepat diambil sehingga Taiwan kini resmi ditunjuk sebagai pengganti Kuwait. Namun yang membuat situasi semakin panas, Kuwait justru tak menunjukkan penyesalan. Legenda Timnas Portugal ini mengatakan alih-alih meminta maaf, mereka malah memilih menggelar laga persahabatan melawan Suriah. Jadwal pertandingan bahkan telah diumumkan secara resmi dan yang mengejutkan, nama Qatar ikut terseret dalam agenda tersebut. Inilah yang menimbulkan kecurigaan besar seakan skenario tersembunyi, sebuah permainan kotor yang dimainkan di kawasan Timur Tengah. Permainan yang bisa saja menjadi upaya menggagalkan langkah Timnas Indonesia dan negara-negara lain menuju Piala Dunia. Lantas sebuah hal yang membuat Kuwait sah kena sanksi yang berat dari FIFA, PSSI jelas tak terima, Qatar juga kena seret, menarik untuk disimak. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Ya, beberapa waktu yang lalu publik dikejutkan oleh unggahan akun resmi Timnas Suriah di Instagram. Dalam postingan tersebut tercantum jadwal uji coba internasional dan uniknya lawan yang mereka pilih adalah Timnas Kuwait. Padahal sebelumnya Kuwait dijadwalkan menghadapi Timnas Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa alasan masalah internal yang diklaim Kuwait hanyalah isapan jempol belaka. Tentu saja hal ini membuat PSI dan para pendukung Garuda Merah Putih semakin kecewa. Bayangkan segala persiapan mulai dari akomodasi, hotel, hingga fasilitas lainnya sudah disiapkan dengan matang. Namun diabaikan begitu saja dan keputusan Kuwait untuk beralih menantang Suriah pun menambah kontroversi. Banyak yang menilai Kuwait lebih memilih Suriah karena faktor ranking FIFA. Saat ini Suriah berada di posisi 91 dunia jauh di atas Indonesia yang masih menempati urutan 118. Secara logika, melawan tim dengan peringkat lebih tinggi akan memberi pengalaman dan tantangan lebih bagi pemain mereka. Namun tetap saja langkah Kuwait dianggap tidak etis dan jelas melukai rasa hormat terhadap Indonesia. Beruntung PSSI segera bergerak cepat, Ketum Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia kini sudah memiliki lawan pengganti yakni Taiwan. Sebuah keputusan yang setidaknya mampu mengembalikan fokus Garuda untuk menatap babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Teman-teman media kan lihat sudah diumumkan Kuwait akan melawan Suriah. Ya, kami enggak bisa apa-apakan. Tentu kalau secara hitam putih sudah punya approval Timnas Indonesia vs Kuwait, makanya kami juga akan melapor ke AFC. Tetapi dengan waktu yang sangat sempit, ya saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kami untuk persiapan walaupun skemanya berbeda seperti yang kami harapkan. Kalau dulu kan kenapa kita ingin bermain dengan negara Timur Tengah ya untuk persiapan ke Oktober. Tetapi karena ada satu hal yang lain ya kami harus mencari opsi lain. Pada akhirnya kita akan bertanding dengan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kita dalam waktu pendek. Mereka akan hadir bertanding di tanggal 5 September. Dan saya juga sudah pastikan kepada PSSI ya, bahwa semua tiket yang sudah dibeli untuk pertandingan melawan Kuwait itu refundable. Meski sudah mendapatkan lawan pengganti, namun PSSI tetap menindak tegas apa yang dilakukan oleh Kuwait.
Kini Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan melaporkan Kuwait ke AFC hingga FIFA. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang kembali karena yang menanggung segala kerugian semua ini adalah Indonesia. Soal niat melaporkan kepada AFC maupun FIFA, hal ini dijabarkan oleh Erick Thohir, Sinam Erick, ya, terkait kasus ini PSSI memang sudah mengirimkan laporan resmi. Namun, para fans Indonesia diimbau untuk tidak terlalu berharap besar jika laporan itu hanya berhenti di level AFC. Sebab kita tahu laporan dari Indonesia jarang benar-benar mendapat perhatian serius di sana. Namun ceritanya bisa berbeda jika FIFA yang turun tangan. Sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk memberikan sanksi kepada negara yang bermain-main dengan agenda resmi FIFA Matchday. Dan kini laporan dari PSSI sudah masuk ke meja FIFA yang berarti kasus ini akan segera diproses. Kini kisru antara Indonesia dan Kuwait ternyata ikut menyeret negara lain. Selain Suriah, nama Qatar pun masuk dalam pusaran kontroversi. Sebab, laga uji coba antara Kuwait melawan Suriah justru akan digelar di Doha, ibu kota Qatar. Hal inilah yang membuat para pendukung timnas Indonesia semakin curiga. Mengapa pertandingan itu harus digelar di Qatar, padahal Kuwait sebenarnya mampu menjadi tuan rumah. Dugaan pun bermunculan bahwa Qatar punya andil di balik batalnya Kuwait melawan Garuda. Bukti yang paling mencolok adalah kesediaan Qatar menjadi tuan rumah demi memfasilitasi laga Kuwait Suriah seolah ada agenda tersembunyi yang sengaja dimainkan. Pertanyaan besar pun muncul, apa sebenarnya tujuan Qatar? Padahal secara teknis Indonesia dan Qatar tidak berada dalam grup yang sama pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun jika dikaitkan dengan rivalitas di kawasan, bisa jadi Qatar justru ingin memberi keuntungan kepada Arab Saudi yang notabene merupakan salah satu pesaing berat timnas Indonesia di fase tersebut. Apa yang dilakukan Kuwait kali ini jelas bukan persoalan sepele. Membatalkan pertandingan sepihak lalu memilih lawan lain di kalender resmi FIFA Matchday merupakan pelanggaran serius. Inilah alasan kuat mengapa Kuwait sah untuk dijatuhi sanksi berat dari FIFA. Sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA tentu tidak akan tinggal diam melihat adanya manipulasi atau tindakan tidak fair yang mencederai integritas sepak bola internasional. Bagi PSSI, kejadian ini jelas tidak bisa diterima. Segala bentuk persiapan sudah dilakukan mulai dari akomodasi, hotel, hingga fasilitas pertandingan semuanya disiapkan untuk menyambut Kuwait.